Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Vedi Vlog. Teman-teman dan bunda-bunda, hari ini aku bikin martabak telur dari roti tawar. Wah, coba lihat penampakannya. Wah, benar-benar sih ini mirip banget dengan martabak yang kita bikin. Dan rasanya pun luar biasa enaknya. Crunchy di luar dan juga lembut dan gurih banget di dalam ya. Untuk resep dan takarannya serta cara bikinnya, bunda-bunda ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Hey friends, untuk membuat martabak telur dari roti ini aku memerlukan beberapa bahan. Di antaranya aku mempunyai roti tawar ya, kemudian ada telur, kemudian ada bawang bombay, bawang daun, lalu ada corned beef. Teman-teman juga boleh ganti dengan ayam giling atau sapi giling ya. Kemudian ini ada bumbu rendang yang instan ya, teman-teman boleh juga pakai bumbu kari gitu ya, kari India ya, bukan kari Jepang ya. Step pertama yang aku lakukan adalah karena ini rotinya masih ada kulitnya ya, bukan roti kupas, jadi aku akan kupas atau hilangkan bagian pinggirannya ya. Lebih enak sih teman-teman pakai roti kupas, tapi tetap ya si pinggirannya ini nggak akan aku buang, akan aku manfaatkan untuk isiannya gitu. Nanti mau diapain, teman-teman simak terus video aku sampai akhir pokoknya ya, jangan di skip-skip, termasuk iklannya juga jangan di skip-skip ya. Kita potong bagian pinggirnya, keempat sisinya. Nah seperti ini ya teman-teman setelah dikupas, tapi ini juga aku sisihkan aja, nggak akan aku buang karena sebagian akan aku gunakan lagi. Next aku potong si bawang bombay ini menjadi potongan kotak-kotak kecil aja ya. Nah seperti ini, supaya nanti juga mudah untuk dimasukkan ke jadi isian rotinya gitu. Telur ini kita kocok lepas ya sampai tercampur rata. Aku akan masukkan si corned beef dan juga bumbu rendangnya. Ini aku nggak pakai lagi garam sama bumbu perasa lainnya ya bun, karena si bumbu rendang dan juga corned ini sudah asin gitu. Nah untuk bumbu rendangnya aku pakai setengah bungkus aja atau sekitar 1 sendok makan ya. Nah ini tuh akan menambah rasa, aroma, pokoknya enak ya. Jadi kita si isiannya tuh kayak mirip martabak abang-abang gitu loh teman-teman ya. Kemudian aku akan masukkan corned sapinya. Ini aku masukkan semua 1 saset ya. Teman-teman juga boleh banget pakai sapi cincang atau ayam cincang ya gitu supaya lebih enak, tapi aku lagi nggak punya jadi aku pakai corned aja. Kita aduk-aduk si bumbu rendang dan juga cornednya sampai merata. Nah seperti ini. Nah cuman kalau misalnya bumbu rendang itu kan ada pedes-pedesnya ya bun, jadi kalau misalnya nanti mau ada anak kecil yang akan makan si martabak ini, mendingan bunda skip aja bumbu rendangnya, atau boleh juga diganti dengan bumbu kari yang tidak pedas gitu ya. Next aku akan masukkan per bawang-bawangan yang sudah dipotong, kemudian kita aduk lagi. Nah ini kan masih agak cair ya bun ya gitu, gimana kalau misalnya nanti digoreng belepetan enggak? Maka dari itu tadi sisaan dari pinggiran rotinya tidak aku buang karena aku masukkan ke sini supaya dia menyerap juga dari telurnya gitu ya. Jadi dia lebih set. Nah, jadi si sisa pinggiran roti ini aku akan potong kecil-kecil atau boleh juga disuwir-suwir gitu ya. Nanti ini kita akan masukkan ke adonan telurnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyedot liquid-liquid dari telur gitu ya, supaya lebih set dan supaya
jadi bervolume gitu nanti isian si martabak itu ya bun. Oke, langsung aja aku masukkan ke adonan telur dan kornet dan lain-lain ini ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar merata. Supaya nanti isiannya merata sampai ke dalam ya mentangnya ketika digoreng, si roti ini kita akan potong menjadi 2 bagian ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan taruh di atas roti yang satu. Kita taruh secukupnya ya dan kita ratakan di bagian pinggirnya. Nah, ini bagian tengahnya karena sudah kita tambahkan telur, jadi dia tidak lagi cair dan bisa dibentuk gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan taruh satunya lagi di atasnya. Tuh. Seperti ini. Kemudian ini akan kita padatkan sedikit, boleh dirapikan pinggirannya. Kemudian kita lakukan sampai semuanya selesai isian rotinya, dan kita akan goreng di minyak panas. Nah, sebanyak ini martabak yang sudah kita bentuk tadi, tinggal kita goreng di minyak panas ya. Sebelumnya kita pastikan dulu minyaknya benar-benar panas supaya minyaknya ini tidak masuk banyak-banyak ke dalam rotinya. Kemudian kalau sudah yakin minyaknya sudah cukup panas, kita akan masukkan si martabaknya ini. Tuh, langsung berbuih ya. Untuk rotinya boleh ditekan-tekan sedikit ya bun, supaya nggak lepas waktu digoreng. Dikit aja, jangan terlalu ditekan juga. Kemudian kita jangan lupa untuk membalikkan ya. Nah, seperti ini. Nah, tingkat kematangannya itu adalah sampai di kedua sisinya benar-benar golden brown ya, supaya dia nanti rotinya jadi crunchy bun. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini di kedua sisinya, kita akan angkat dan tiriskan dari minyaknya ya. Nah friends dan bunda-bunda, aku sudah selesai menggoreng si martabak telur dari rotinya ini ya. Sebelum disajikan, aku mau potong-potong dulu supaya bentuknya lebih kelihatan seperti martabak dapat kita beli, dan juga supaya kebagian banyak orang gitu ya. Nah, tuh lihat, ini crunchy banget, nggak kalah sama martabak yang kita beli yang terbuat dari kulit martabak gitu. Ini kita potong menjadi kotak, kemudian kita akan plating atau susun di piring ya. Nah, untuk informasi aja, resep ini aku terinspirasi dari Chef Devina Hermawan ya. Beliau juga itu adalah awalnya ibu rumah tangga biasa yang suka masak gitu, sampai akhirnya jadi salah satu master chef gitu, dan sekarang jadi chef yang terkenal gitu bun. Oke, aku mau tunjukin isi dari martabak ini. Tuh lihat, mantap kan? Selain bagian luarnya yang crunchy, dalamnya lihat, ini beneran seperti martabak yang kita beli di abang-abang atau di toko martabak yang sudah terkenal. Finally, sudah selesai martabak roti tawar kita. Ini tuh pokoknya aku tegaskan sekali lagi, must try ya, karena enak dan gampang banget buatnya. Nah, kemudian ini sudah aku sisakan satu si martabaknya, akan aku tes kriuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Teman-teman dan bunda-bunda harus coba ya.
Wah, ini sih bakalan aku habisin sendiri mungkin ya, tapi kita harus sharing ya sama keluarga. Oke teman-teman, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman dan juga bunda-bunda sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa kasih komen, like, and subscribe. Dukung terus channel aku dan tonton video-videonya sampai habis. Jangan skip iklannya dan jangan lupa recook supaya teman-teman dan bunda-bunda tahu enaknya masakan-masakan aku ya. Oke, I'll see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.